Pak, siapa namanya? Hah? Oh, Rizal ya? Panggilnya Rizal ya? Iya. Oh ya, ada satu ya namanya? Iya. Itu siapa namanya? Ya, satu dua itu namanya ikut saya. Oh, iya. Nah, ini saya panggil ke sini kan sebentar lagi saya kan mau bekerja di Pilot Pak ya, di Bali. Yaitu saya mau kasih selaku Viko itu kasih pembekalan apa itu yang namanya super driver Pak. Itu ada super driver skill, super driver service, water helmet, batas kecepatan dan lain-lain Pak. Ya, ini super driver skill ini suatu arahan SOP standar berkendara driver yang bertujuan demi keselamatan driver. Itu mohon dijalankan. Untuk di gambar kedua Pak, dari inspection unit kita itu solar Pak ya. Nanti unit kita ini solar, nanti akan ketemu apa itu yang namanya aplikasi Beamover maupun PV Pak. Jadi mohon dipahami. Tapi maupun Beamover itu nanti ada suatu pilihan waktu pengisian solar itu ada pilihan solar pertama backlight maupun pertalite. Jadi harus disesuaikan, solar ya harus dipilih solar. Nah, itu kalau dipilih pertama atau pertalite itu otomatis kan kesannya main-main Pak kerja ya. Kita kerja ini butuh keseriusan, fokus dalam bekerja. Jadi ya harus sesuai yang apa yang diperintahkan Pak. Nah, itu dan untuk ada pilihan juga SPBU rekanan. Kita ngis SPBU rekanan kita itu ada di mana? Kalau di Jember sini Otista harus dipilih Otista. Di situ ada alamatnya Pak. Ya. Jadi mohon dimengerti. Lanjut di gambar ketiga. Metode pengecekan kendaraan. Ini yang saya tanyakan itu sudah sidak di toko maupun sidak-sidak yang lainnya. Itu ke driver. Pak, saya kan paling metode pengecekan kendaraan apa? Kalimat yang paling gampang diingat itu balok Pak. Metode pengecekan kendaraan itu balok. Jadi harus tiap driver pertama itu ngecek bodi dan ban. Bodi unitnya itu bagaimana? Apakah terawat atau ada kerusakan? Jadi harus dilihat Pak ya. Jadi kalau semisal untuk melihat terus ada kerusakan langsung beritahukan di operasional. Karena apa? Kalau nggak melihat terus berangkat pulang dari pengiriman ada kerusakan, otomatis Pak Rizal yang akan disalahkan. Ini kenapa Pak? Oh saya tidak tahu loh. Kok tidak tahu? Kan sudah harus menjalankan metode pengecekan sebelum berkendara ya. Terus ban dilihat juga Pak. Dilihat tebel tipisnya. Kalau tipis ya berarti harus diajukan untuk penggantian ban. Dan tapi dikonfirmasikan ke operasional nanti yang ada. Terus ban serep juga. Ban serep sampean harus dilihat sebelum berangkat. Nah, itu ban serep tuh terkadang sering dipinjam dan terkadang hilang. Pernah dulu ada kehilangan driver yang fungsinya suruh ganti Pak. Jadi kalau ban serepnya kondisi ada ataupun tidak itu bisa ketahuan siapa yang harus bertanggung jawab kalau misal sudah nyampe sini. Ya. Terus dari air selalu periksa air radiator ya Pak ya. Nah, itu bisa dilihat dari indikator pertama temperatur naik apa enggak. Dan bisa periksa air wiper maupun periksa kebocoran sambungan-sambungan ya Pak. Terus dari kata listrik L ya Pak ya. Periksa lampu-lampu tapi sebelum listriknya itu yang pertama yang harus dilakukan kelistrikan yang di aki Pak. Aki tersebut sepan apa tidak Pak? Ya. Jadi kalau misal nggak pas, masih ada nggak rapat ya, longgar itu takutnya terjadi ngefoam Pak. Ya. Kalau ngefoam, ya kan itu tegangannya kan 24 volt ya. Kalau off takutnya leleh. Nah, kalau leleh otomatis nanti tambah menghambat waktu perjalanan Pak ya. Nah, itu dan setelah diperiksa seperti itu dihidupkan Pak, mobil dihidupkan
Nah, baru dilihat semuanya, lampu-lampunya dinyalakan semua. Mana sih lampunya yang putus? Lampunya itu sangat urgent saat di jalan. Ya. Jadi lampunya harus sampai cek. Terus lighting juga. Kalau misalnya ada yang putus, kalau di sini langsung minta dipasang, itu langsung segera dipasang. Terus dari oli Pak, oli periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan, level mesin dan level gardan oli atau rem ya. Itu diperiksa Pak. Olinya itu kalau di indikator kan ada lampunya ya. Kalau memang lampunya nyala terus berarti terkendala. Kalau ada rembesan itu berarti olinya pasti berkurang. Cara ngeceknya ya kayak kemarin Pak, waktu saya tes sampean ya, stick olinya itu sangat tarik, kalau masih kering sama sekali berarti tidak ada olinya Pak, kurang ya. Itu ditambahkan secara manual. Dan untuk kesepakatan di sini mohon diingat Pak, untuk penambahan oli itu di angka 5.000 Pak. Ya, di angka 5.000 km. Itu konfirmasikan ke pihak bengkel yang ada. Kalau di sini bengkelnya itu orang bengkel datangnya itu jam malam karena menunggu unit. Tapi kalau ada bengkelnya nanti di sana jam berapa, konfirmasi kalau sudah 5.000 itu penambahan nanti bisa diajukan. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000 ya Pak. Jadi mohon dilihat juga di pergantian oli di atas 10.000 ya. Dan untuk kelengkapan, yang pertama kelengkapan dari kata kelengkapannya cek dulu sebelum berangkat, mulai dari handphone, jangan sampai ketinggalan. Bila mana waktu kerja terus kehilangan handphone ya harus kumpulnya lagi Pak ya. Terus SIM sama KTP. Nah, SIM ini sering dari semua orang itu lupa melihat masa berlaku. Nah, takutnya masa berlakunya sudah lewat berarti tidak aktif sebenarnya. Jadi logiknya kalau sudah dicek seperti itu baru berangkat. Sampai sini ngambil STNK maupun KIR dicek juga STNK ya. Karena STNK tersebut sarana sampean untuk berangkat. Terus dari STNK sudah, nah, terus terima orderan Pak. Orderan tujuan mana? Tujuan toko A, B, C, D, E. Jadi harus disesuaikan dengan kalau di sini bawaan matre manualan ya. Manualan matre itu harus disesuaikan ya. Itu terus lagi nyampe di sudah sesuai ke unit Pak. Dilihat dashboardnya juga. Dashboardnya ukuran toko A, B, C, D, E ya harus gemboknya samping A, B, C, D, E. Jadi harus gembok sesuai Pak. Nah, tidak boleh teriak kalau sudah di toko, berarti tidak melakukan metode pengecekan ya Pak. Sambil manasi kan bisa dicek. Dan fakturnya juga harus disesuaikan. Takutnya salah menaruh faktur. Terus ngecek telur Pak. Telur dalam kondisi baik. Kalau semisal ada pecah, ada retakan ataupun bau, pecah lah, telurnya pecah ya, kan ditaruh di samping kabin, samping driver. Itu kalau sudah terpantau pecah, harus terpantau di sini Pak, sebelum berangkat. Kalau sudah ketahuan pecah, nyampe toko, itu tanggungan driver ya, itu mohon dipahami ya. Terus lanjut digambar ke Pak ya. Defensive driving. Jadi ada semboyannya sampean itu saya peduli keselamatan. Nah, itu karena ada anak yang menunggu di rumah Pak ya. Jadi jalan jangan sampai ugal-ugalan seperti itu ya Pak. Nah, ini lanjut di gambar kelima Pak. Defensive driving ya. Ini sampean harus paham dan harus hafal. Apa itu yang namanya defensive driving? Ini biasa saya sidak ke toko Pak ya. Jadi defensive driving itu mempunyai arti perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan apa itu defensive driving? Satu, tidak menjadi penyebab kecelakaan.
yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, jadi tujuan artinya metode safety saat berkendara itu apa Pak? Metode safety-nya contohnya apa saja? Metode safety saat berkendara, safety. Jadi supaya aman saya mau berkendara itu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali? Hati-hati itu, hati-hati. Terus pakai sabuk pengaman. Nah, itu ya itu berarti kan metode safety ya. Jadi menanggulangi biar tidak terjadi kecelakaan, metode safety. Nah, sebetulnya ya metode safety saat mau berangkat yaitu pengecekan kendaraan. Pengecekan tadi, metode pengecekan kendaraan itu hal utama yang harus sama terapkan. Nah, hal tersebut itulah metode safety saat berkendara. Dan jangan lupa berdoa itu juga, berdoakan keselamatan itu juga metode safety ya Pak ya. Fokus akan berkendara itu juga metode safety Pak ya. Lanjut di gambar ke-6 Pak. Ini adalah ada gambar di mana contoh potensi kecelakaan, ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa tadi Pak? Melakukan pengecekan kendaraan, terutama rem. Ya, ini ada tanjakan maupun turunan. Rem itu harus kondisi prima Pak. Remnya harus kondisi baik, tidak ada kerusakan, tidak ada terkendala. Itu bisa dilihat di sistem Reflective apakah ada kendala atau enggak. Kalau misal dicek di Reflective tidak ada kendala, terus setelah relnya itu ternyata ada kendala, itu langsung dilaporkan ke operasional Pak ya. Terus dari contoh potensi kecelakaan yang kedua, ada ibu-ibu lighting kanan dia belok kiri ya Pak ya. Sering terjadi Pak ya. Lighting kiri dia belok kanan. Nah, metode safety-nya apa? Ya harus selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak dari pengendara tersebut Pak. Kita boleh melakukan klakson asalkan jangan sampai tersinggung yang ada di depannya. Karena kalau tersinggung takutnya orang tersebut melempar sampai merusak unit kita. Nah, itu malah jadi beban driver Pak. Itu kalau terjadi itu ya. Ada jalur utama pertigaan Pak ya. Nah, di sini jalur utama di sana ya. Nah, itu yang harus di metode safety-nya itu ya dahulukan jalur utama dulu berjalan, baru kita ngikuti yang dari belakang. Kalau sampean dahulukan sampean dulu, yang dari belakang tidak nutut untuk melakukan pengereman, terjadi eksiden Pak ya. Lanjut di gambar yang keempat Pak, ada truk bermuatan lebih. Ya, truk bermuatan lebih ini metode safety-nya driver itu bagaimana? Ya harus jaga jarak Pak ya. Takutnya apa? Muatannya itu jatuh. Nah, seperti yang sering jatuh itu yang saya pernah sering lihat itu truk bermuatan kayu. Ya, truk bermuatan hasil panen. Nah, itu sering jatuh. Nah, kalau kita tidak jaga jarak, kita tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak ataupun manuver ya. Ya. Jadi mohon dipahami. Terus di gambar kelima ada pengendara nyalip mendahului unit kita Pak. Kita tidak tahu ini tiba-tiba mendahului dan nikung. Nah, ini kalau kita nggak jaga jarak, tidak selalu awasi kondisi sekitar, itu akan terjadi eksiden. Jadi di gambar yang kelima tersebut, sampean itu harus selalu awasi kondisi sekitar, ya Pak ya. Selalu fokus hindari distraksi Pak ya. Lanjut di gambar yang ke-7 Pak. 5 langkah defensif driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka ya. Itu defensive drivingnya 5 langkah ya. Nah, ini di gambar ke-8, pahami dinamika kendaraan. Nah, ini ada gambar beam van, canter maupun fuso Pak. Yang dimaksud dinamika kendaraan itu apa Pak? Bahasa lokalnya. Nah, gini Pak ya, yang dimaksud dinamika kendaraan itu haluan Pak. Haluan berkendara ya. Mulai dari panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot,
aerodinamis, fungsi dan jarak sumbu roda ya, wheelbase. Yang pertama dari panjang kendaraan. Ini sering driver itu tidak paham kan panjang kendaraan Pak. Mundur, tahu-taunya nabrak di belakang, nabrak mobil. Nah, itu kan jadi beban driver. Nabrak tembok kan sering Pak ya. Ikan mundur. Jadi harus sampean itu berkendara itu harus paham apa itu yang namanya panjang kendaraan Pak ya. Soalnya kalau terjadi kerusakan di unit otomatis saya yang akan diminta ganti. Makanya harus panjang kendaraan itu harus paham. Lebar kendaraan. Di sana ada mobil yang parkir. Nah, misalnya yang ada di lapangan ya, ada mobil parkir. Kita mau lewat tengah-tengahnya. Kita tidak paham lebar kendaraan. Ini pas. Tahu-taunya nyangkut kena mobil kanan kiri sehingga terjadi kerusakan. Ya, jadi harus paham Pak. Soalnya biar tidak terjadi beban ke drivernya. Terus tinggi kendaraan. Nah, waktu jalan ini sering driver yang saya lihat itu berjalan tidak paham tinggi kendaraan, nyalip dari kiri sudah dilarang, nyalip dari kanan ada jalur yang tidak bisa melewati garis ya Pak. Nah, jadi harus terpaksa nyalip di kiri. Ada pohon tidak paham